Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Tuti SPD, Guru Kimia SMA Swasta Junijah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Pendidikan Kimia di FPTK Universitas Jambi dengan NIM A2G223001. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 PASE E2 SMA Swasta Junijah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari dengan materi jari-jari atom sebagai sifat keperiodikan unsur menggunakan model pembelajaran problem dan learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu semangat. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak ibu semua yang di sini. Oke, biar lebih semangat dan lebih berkah, kita minta ketua kelas kita yang memimpin teman-teman yang berdoa ya. Oke, Nia, silakan Nia, pimpin doanya. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbu ya Alimu ya Rabbu ya Karim. Ibadana babal ilmi Al-Qur'anil Azim. Oke, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita menjadi lebih berkah ya, dan lancar semua urusan kita. Amin. Ibu absen dulu ya. Siapa nak temannya yang tidak masuk? Oh, ICT lama mana temannya ibunya? Ibu. Oke, ICT dulu ya. Oke, terima kasih. Kita doakan ya nak sama-sama semoga ibu diberikan kesembuhan. Coba cek di kanannya, ada tidak sampah? Ada tidak sampahnya ya, karena kalau ada sampah diambil dulu, karena dalam Islam kebersihan itu apa? Sebagian dari iman. Nah, sebagian dari iman. Maka kita menjaga kebersihan. Aku sudah bilang minggu lalu bahwa materi kita hari ini tentang jari-jari atom. Sebelum memulai, itu akan melakukan pretest ke kalian. Apakah kira-kira tadi di asrama kalian sudah membaca tentang materi yang kita pelajari? Nah, kita pakai aplikasi Quizy, nanti yang ibu scan kita lihat ya. Sebentar ya, ibu buka dulu aplikasi Quizy-nya. Ya, betul. Oke, nah soalnya ya, silakan kalian cari kira-kira jawabannya apa. Oke. Nah, silakan angkat jawabannya nak. Ibu kita ya. Nanti yang belum buku tolong bilang itu ya, berarti tidak terscan. Oke. Ayo angkat jawabannya. Kalau sudah turunkan ditutup. Nanti dia tidak terscan 2 kali. Oke. Coba dilihat. Sebelah sini. Ada yang belum? Siapa? Rabia itu gimana? Oke, gimana? Nah, terus misteriumnya lihat. Sudah semua? Sudah berarti sudah semua ya. Nah, kita lihat berapa yang betul. Jawabannya ya 17 orang yang betul. Nah, oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, coba dicari dulu apa jawabannya. Sudah? Oke, kalau sudah angkat jawabannya. Ayo, dari sini. Karena yang pertama tidak apa ya? Tidak selesai. Ini juga. Sini angkat jawabannya nak. Oke, ini di belakang. Wah, tidak ada yang betul kah? Alvina, gimana? Ini saya, kita tidak terscan. Tidak ada ya. Nah, kita lihat. Wah,
Golongan dan periode dari unsur 15 fosfor kalau kita hitung berdasarkan konfigurasi elektron yang sulit. Ayo, siapa yang bisa? Sudah maju? Oke, silakan Dela. Dela, maju ke depan Dela. Kira-kira jawabannya apa? Ya? Oke, 15 fosfor. Bagaimanakah dia? Golongan berapa? Pertanyaannya sama periode berapa? Ya? Beri tepuk tangan untuk. Oke, kita cek ya. 15 fosfor berarti dipulitkan maksimumnya 2 dan maksimumnya 8, berarti sisanya 5 kulit M. Maka karena ada prevalensinya 5, jawabannya dia 5A golongannya. Periodenya 3 karena kulitnya berisi K, L, M, K, L dan M ya. Oke, kita sama-sama. Oke, benar ya. Sudah pada ingat nih materi sebelumnya. Nah, itu ada pertanyaan nih. Kira-kira ini kan juga buat keluarga. Ada yang punya kakak adik ya di rumah ya? Ya. Insya Allah masih ada semua lengkap. Nah, pertanyaannya, bagaimana sifat ayah atau ibu, kakak atau adik kalian? Mirip dengan kalian atau berbeda dengan kalian? Ada yang bisa dibantu ibu? Saya. Oke, apa tuh Fitri? Fitri mirip apa? Ada yang mirip dan ada yang tidak mirip. Oh, ada yang mirip dan tidak mirip. Mirip dengan siapa kalau Fitri sisanya? Saya mirip dengan ayah dan adik saya mirip dengan Ibu. Oh iya, jadi kalau sifat Fitri mirip sama ayah, sifat adiknya mirip sama ibu. Nah, ada yang lain keluarga yang lain mau cerita bagaimana sifatnya? Ada yang mirip dengan siapa? Oke, Juwita. Kalau Juwita gimana, Nak? kalau saya sifatnya mirip dengan ayah, Bu. Oh, sama ya, sifatnya juga mirip sama ayah. Berarti rata-rata yang putri lebih dekat sama ayah daripada ibunya ya. Oke. Ya, kenapa ibu bahas sifat? Karena materi kita itu jari-jari atom adalah salah satu sifat dari sistem keperiodikan unsur ya. Nah, jadi bukan cuma manusia yang punya sifat, tapi atom juga punya sifat. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa untuk tujuan belajar kita? Jadi tujuan kita belajar ini nanti kalian diskusi. Diskusi ngapain? Kalian menganalisis bagaimana keteraturan jari-jari atom itu dalam sistem keperiodikan unsur. Bagaimana keteraturannya dan sebagai dia sifat keperiodikan unsur itu ya. Nah, selanjutnya profil belajar Pancasila apa yang mau ibu ambil dari kalian? Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, mandiri, gotong royong dan berpikir kritis. Bagaimana pembelajaran kita? Kita pakai model problem based learning atau PBL. Nanti tahapan pertama, ibu kasih video untuk kalian melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ibu bagi kalian dalam kelompok, kalian duduk berkelompok. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau diskusi dalam kelompok kalian untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Kemudian yang keempat, kalian mengembangkan dan menyajikan, artinya apa? Presentasi di depan ya. Kemudian yang terakhir, analisis dan evaluasi apa kesulitan dari dalam kalian diskusi, apa kesulitannya, solusinya apa gitu ya. Ibu juga akan menilai selama diskusi nanti, ibu akan menilai kalian pada saat diskusi keaktifan, sikap kalian tadi ada tidak berpikir kritisnya, ada tidak gotong royongnya ya, sifat profil pelajar Pancasila tadi yang tadi ibu bacakan. Ini akan ibu lihat pada saat diskusi dan juga presentasi. Amati video itu. Jadi ibu akan putar video. Kalian lihat dan catat informasinya enak ya. Apa informasi yang bisa kalian peroleh dari video ini? Oke. Ini ada video. Sebagian besar beban kendaraan akan tidak ke batu akan
Jika ban belakang ukurannya sama dengan ban depan, maka ban belakang akan mengalami kelebihan beban dibandingkan dengan ban depan. Dampaknya motor menjadi tidak seimbang, kemudian tidak stabil, daya cedera ukuran, dan ban belakang akan lebih cepat merusak roda. Dengan alasan penggunaan beban lebih banyak dan untuk menyeimbangkan beban sepeda motor, maka desain ban belakang perlu sedikit lebih kuat daripada ban depan. Sehingga ukuran ban belakang juga perlu sedikit lebih besar menyesuaikan desain indeks bebannya. Kita sudah lihat ya video tentang ban motor yang kita lihat ini. Nah, kira-kira siapa tadi yang sudah mencatat informasinya? Tolong sampaikan ke Ibu. Ada? Oke, Nabila. Ban depan lebih kecil dari ban belakang. Oh iya, itu informasi pertama. Ban depan lebih kecil daripada ban belakang. Ada lagi informasi lain? Oke, diberi apa nanti informasinya? Tujuan beda ukuran, Bu. Kenapa? Oh ya, ukurannya tidak sama, apa tujuannya kira-kira? Karena bebannya tidak sama, Bu. Jadi kalau ukuran bannya besar bisa menampung beban yang lebih banyak, Bu. Bisa bonceng kawan, Bu, juga. Oh iya, jadi karena dia besar tadi bisa jadi bonceng kawan ya, karena tadi disampaikan tujuannya kenapa bebannya dibedakan ya. Jadi kalau dia besar menampung bebannya lebih banyak gitu ya. Ada lagi informasi yang berbeda? Ya, Bu. Oke, apa tenang? Ban belakang besar, jadi jari-jarinya lebih panjang daripada jari-jari di depan. Ban depan di ban depan ya, jari-jarinya ya, karena ukurannya bannya lebih besar ban belakang, maka jari-jarinya menjadi lebih panjang dibandingkan jari-jari di ban depan. Oke. Nah, apakah dengan seperti itu artinya terjadi keteraturan antara ban motor depan dengan ban motor belakang? Nah? Iya, Bu. Oh iya, Ica. Iya ya. Nah, bagaimana keteraturannya, Ica? Pada ban depan, motor jari-jarinya kecil dan ban belakang motor jari-jarinya lebih besar. Oh ya, itu keteraturan dari setiap ban motor ya. Berarti setiap ban motor itu jari-jari depannya pasti kecil, jari-jari belakangnya pasti besar. Itu keteraturan dari depan ke belakang menjadi lebih besar ya. Jadi jika kita hubungkan dengan jari-jari atom, kan tadi kita jari-jari juga ya. Nah, jika dihubungkan dengan jari-jari atom, kira-kira permasalahannya apa yang kita dapat jadikan permasalahan gitu? Ada yang tahu? Oh iya, Uci apa tuh? Bagaimana keteraturan dari jari-jari atom dalam sistem periodik, Bu? Oh iya, jadi bagaimana keteraturan jari-jari atomnya ya? Tadi kan keteraturan ban motor, yang depan kecil, yang belakang besar. Nah, berarti ini keteraturan dari jari-jari atom. Oke, nah jadi itu ya nak, permasalahan kita yang akan kita pecahkan dalam diskusi ini adalah bagaimana keteraturan jari-jari atom di dalam sistem keperodikan unsur ya. Untuk itu, Ibu minta kalian duduk per kelompok kan. Kemarin sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Nah, silakan duduk per kelompok. Ayo silakan kita dibantu dulu. Aku bantukan kalian yang KPD sama bahan ajarnya ya. Kemudian kelompok 2 di mana? Di mana kelompok 2 nak? Di kelompok 3 di ujung. Nak, perwakilan kelompok 3 tolong dulu. Ya. Iya, kelompok 3 lah. Kelompok 4 di mana? Kelompok 5. Ya. Kita ke KBD itu ada petunjuk pengerjaannya ya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan petunjuknya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ke Ibu ya. Aku bertanya. Dari yang lain bukan silakan ya, yang tidak paham kelompoknya silakan ditanyakan. Biar lebih semangat lagi, ini kan lagi bingung nih memecahkan masalahnya bagaimana. Kita lakukan teknik lagi, oke? Berdiri dulu nak semuanya, berdiri. Nah, kalau ibu bisa pagi, tentunya sekali.
Kalau siang tepuknya 2 kali, kalau malam tidak tepuk. Oke? Oke. Nah, siap ya? Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, gitu ya. Oke, ulang ya. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, tepuk tangan kita semua ya. Oke, ya. Sudah fokus semua. Sekarang di tengah. Bu, ya. Kalau kalian di sini, kalau yang ini, ya, ini boleh kalian jadi boleh membandingkan. Nah, misalnya saya pakai apa di golongan keempat ya, yang A sama BR. Nah, kalian kalau membandingkannya, nah kalian lihat boleh dari keempat intinya, boleh dari jumlah kulitnya berapa ya, dan bukan dengan jari atas karena kalimatnya di sini ya, nanti jumlah kulitnya, juga keempat intinya ya, dia boleh pakai itu lah, nah betul lah, ya. Oke. Ya. Nah, untuk periode yang sama, kita pakai contoh apa nih? Klorin sama klorin ya, sama CL. Yang boleh pakai ini. Nah, kalian analisis kan bandingkan dan analisis jumlah atom dan jumlah elektrovalensinya. Kemudian jumlah matanya itu bagaimana dan daya tariknya terhadap peraturan dari atom. Ya, kalian lihat ini kan di sini kulitnya kalau di F ada 2, kalau di CL itu 2, 87% ada 3 ya. Nah, kemudian elektrovalensinya di ujung yang ini 27, ada kesamaan ya, tapi jumlah kulitnya berbeda, nomor atomnya juga beda. Nah, nanti kalian analisis kira-kira ini berpengaruh nggak ke jari-jari atom. Nah, kalian bisa cari di buku atau cari di apa tadi materi aja ya. Nanti kalau sudah yakin baru pada tulis di sini. Ini udah hasil betul ya, tinggal diletak lagi. Oke? Oh iya, aku sudah dari sudah ini bagaimana ya? Oke, kalau sudah seperti ini berarti tinggal diperjelas saja nanti datanya ya. Nah, kita kalian tambahkan lagi menjelaskan penyebabnya kenapa temperaturannya apakah semakin kecil atau semakin besar ya dalam satu periode. Oke? Ya. Dan ada lagi pertanyaannya? Enggak. Oke. Iya, apa tuh kelompok Eca? Ini maksudnya seperti ini. Iya, kalau yang ini di data ini kan kalian kalian menggunakan unsur oksigen sama sulfur. Dia berada pada golongan 6A ya. Nah, berarti dia pada golongan yang sama-sama golongan 6A. Oksigen itu jadi 8. Nah, tadi kalau berada kita ya, Nak ya. Nah, dikasih tahu berada kan. Nah, oksigen itu di atas, S itu di bawah, kan? Dari atas ke bawah ini kelihatan lebar-lebar bulannya. Kalau di sini sama-sama 6, tapi jumlah kulitnya lebih banyak siapa? O atau N? Oke, nah kira-kira berapa tak jumlah kulit lebih banyak ini dengan jari-jari atomnya gitu ya? Jadi kalian analisis di sini penjelasannya. Ya, ini sudah penjelasannya sudah bagus ya. Tapi nanti didiskusikan lagi sama-sama ya. Oke. Sudah semua kan isi PPD? Sudah. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu presentasi. Kelompok mana yang mau duluan maju? Kami Bu. Oke, dari kelompok berapa Nak? 1. Oke, dari kelompok 1. Silakan. Yang lain minta selain kelompok 1, silakan tanggapi dan beri saran terbaik kalian. Kalau ada pertanyaan boleh ya ke kelompok 1. Oke? Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tadi tentang permasalahan jari-jari atom yang akan dijelaskan oleh saudari kami Sayyidah Syifa Faradila. Padanya kami persilakan. Saya akan menjelaskan tentang jari-jari atom. Keteraturan jari-jari atom dalam satu golongan
dari atas ke bawah akan semakin besar, disebabkan karena perbedaan lambang atom. Keteraturan jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil, disebabkan karena gaya inti yang kuat. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Jika ada pertanyaan dan saran, kami persilakan. Ayo Bu, perkenalkan ya. Saya juga dari kelompok 4 akan bertanya bagaimana perbedaan lambang atom menyebabkan jari-jari atom pada golongan yang sama dari atas ke bawah semakin besar. Baiklah, jawabannya akan dijawab oleh saudari kami, Triana Lydia dan Tria Monika. Ada yang mau tulis? Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari Nita. Dari konfigurasi ini, kita lihat bahwa nilai elektron valensi kedua atom sama, yaitu 7. Tetapi jumlah kulit beda. Jumlah kulit klorin 3, sedangkan jumlah kulit klorin 2. Hal ini terjadi karena nomor atom klorin lebih besar daripada nomor atom klorin. Hal ini dapat menyebabkan keteraturan dari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan dan saran? Teman-teman? Tidak, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ulang sama kelompok. Oke, nah satu kelompok yang maju ya. Nah, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ada kelompok lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk pemecahan masalah tentang keteraturan jari-jari atom yang akan dijelaskan oleh saudari kami Sarsabila. Menurut kelompok kami, pada golongan yang sama, karena perbedaan jumlah kulit atomnya, maka keteraturan jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Dan adanya gaya tarik menarik inti atom dan elektron valensi pada periode yang sama, maka keteraturan jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin berkurang. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apakah teman-teman ada saran atau tanggapan? Ya, ada yang bertanya ke kelompok ini? Oke, silakan Eka. Terima kasih, saya Eka Kalita dari kelompok 4 ya. Akan bertanya bagaimana pengaruh dari gaya tarik menarik antara inti atom dan elektron valensi terhadap jari-jari atom yang semakin berkurang dari kiri ke kanan dalam periode yang sama. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh saudara kami Rabiatul Adawi dan Angkinatul Islam.
yang lain juga dipersilakan misalnya ada pertanyaan ya nanti kita dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua Wanita. Kedua akun tersebut memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 4, dengan elektromagnetisi yang berbeda. Kalsium mempunyai elektrovalensi 2, sedangkan bromur mempunyai elektrovalensi 1, serta muatan inti bromur lebih besar daripada kalsium, sehingga gaya dari menarik antara inti atom dan elektrovalensi semakin kuat. Hal tersebut menyebabkan temperaturan jari-jari atom dalam satu periode semakin berkurang. Baiklah, masih ada pertanyaan atau tanggapan yang lainnya? Tidak, sudah jelas. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri untuk kelompok 3. Oke, sudah bagus sekali ya teman-temannya yang sudah tampil ke depan dan mewakili kalian. Selama tadi kalian melakukan pemecahan masalah, kira-kira apa kesulitan dalam proses pemecahan masalahnya? Saya menganalisis penyebab keteraturan. Oh iya, pada saat menganalisis penyebab keteraturan itu sulit ya. Mana cara mengatasi kesulitan tadi menganalisis itu? Ada yang tahu? Saya Bu, Oh iya, apa tuh? Kalisa? cara mengatasinya dengan mencari informasi dari buku dan berdiskusi dengan teman. Oh iya, jadi tadi caranya kalian cari informasi dari buku, kemudian dari mana aja yang dikasih tadi, atau juga kalian diskusi dengan temannya ya. Oke, itu bagus sekali. Nah, biar lebih paham tentang jari-jari atom, kita nonton dulu sebentar ya video ini. Oke, amati video tentang jari-jari atom. Apa sih sebenarnya jari-jari atom itu ya? Jadi itu berdasarkan itu kami berikan ruang berdasarkan instansi itu menggunakan pilihan jadi itu bukan dari jadi sudah berdasarkan itu produksi kumpul aplikasi koneksi dari satu dan dua komponen dari satu. Ini tambahan dari kulit sama. Kemudian itu ini dua dan ini satu adalah frekuensi semakin besar, jumlah elektron semakin besar. Sehingga dari menari jatuh dengan elektron akan semakin kuat. Akibatnya elektron keluar dengan lebih ke arah ini. Kembali jadi atom semakin berat, semakin kecil. Menuju ke sekolah atau bahkan memiliki juga elektron yang sama yang keluar atau memiliki juga elektronik yang sama. Namun demikian juga kita harus semakin berdampak. Akibatnya cara elektronik dengan ini semakin jauh. Sehingga mereka itu terus menggolong. Video, nah video ini tadi sudah apa yang kalian sampaikan tadi, walaupun teman-temannya sudah terkonfirmasi itu benar ya, bahwa keteraturan jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin berkurang, semakin kecil. Kenapa? Karena elektronnya bertambah, maka daya tarik menarik inti atomnya dengan elektron itu tersebut semakin besar, ya, semakin kuat. Nah, berbeda dengan dalam satu golongan itu jumlah kulitnya semakin banyak, semakin ke bawah. Kenapa? Nomor atomnya semakin ke bawah, semakin besar. Nah, sehingga karena jaraknya semakin banyak kulitnya, jadi jarak antara inti ke elektron yang ada di kulit tersebut semakin jauh, maka jari-jari atomnya semakin besar. Kita bantuan kalian
karena itu akan membantu Oh iya, tapi yang satu periode ya, nanti kan satu periode keterangan periode atomnya dari kiri ke kanan akan semakin kecil atau berkurang ya. Mau memastikan kalian bisa atau tidak dengan materi ini kita adakan post test. Tadi kan pretest belum belajar. Nah sekarang sedang belajar kita pakai post test ya. Kita akan pakai post test menggunakan aplikasi Quizzes lagi ya. Berarti pakai lagi password kalian tadi ya. Oke, pakai password kalian tadi nanti tunjukkan lagi ke atas ya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat pertanyaan berikutnya. Coba dihitung. Coba ya, cari-cari kira-kira apa jawaban. Oke. Nah, ayo apa jawabannya? Yang di belakang? Nah, ada lagi lah. Oke, yang ini. Oke. Udah lihat semua? Udah jawabannya? Yang belum ungu berarti belum ke-scan ya, Nak? Sama Ibu. Oke. Nah, ini sebelah mana? Samsung. Pasal kita dulu. Sudah, Bu. Oke. Kita lihat ya. Nah, soalnya ini betulnya 12 orang. Dua yang sama. Tiga yang sama. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Kira-kira coba dihitung-hitung sebentar. Apakah jawabannya? Oke, silakan apa jawabannya? Oke, sebelah sini. Oke. Ini ada yang belum? Ini saya udah dulu. Bisa di mana dulu? Nah. Oke ya, yang terakhir ya, soal yang terakhir. Oke, itu soal yang kelima. Nah, kita cari dulu kira-kira bagaimana keteraturannya. Oke, pindah dari sebelah sini. Apa jawabannya? Tina? Jatuh Adawi? Oke, ya. Oke. Kalau sudah diturunkan khawatir 2 kali gitu. Udah? Sudah. Oke, kita lihat ya, siapakah yang paling unggul? Oh, Fibri Anggraini. Oh, ini bisa berapa semuanya? 2.400 ya. Nah, itu ya. Tadi kan kita belum belajar, berarti yang ini yang belajar tadi kita sudah tinggi semua nih ya. Alhamdulillah. Jika kalian sudah melakukan proses, kita akan melakukan refleksi. Jadi kita mau tahu bagaimana pembelajaran hari ini kalian dapatkan. Ada isi pertanyaan di sini ya. Oke. Bagi kita cuma 8 ya, boleh. Ini ada sebenarnya ke belakang ya. Ini kalian jawab ya. Kita teman jawab. Oke, nah. Ya, dari ini jawabannya ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan dulu. Hasilnya dikumpulkan dulu. Oke. Kelompok yang dari sini. Yang juga kalau kumpulkan satu kali. Kelompok juga. Oke, nanti kita cek ya. Kita lihat sesi untuk kalian pembelajaran. Jadi apa sih kegunaan kita belajar dari jari atom? Nah, jadi jari-jari atom itu gunanya dari jari atom sebagai dasar untuk menentukan panjang ikatan suatu unsur. Nah, dari panjang ikatannya kita tahu dia itu senyawa apa? Senyawa logam atau senyawa non-logam. Kemudian yang kedua, dari pelajaran hari ini kita tahu bahwa segala yang ada di alam, bahkan atom yang sangat kecil sekalipun diatur melalui suatu keteraturan. Oleh siapa? Oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi apapun itu ada keteraturannya sendiri-sendiri, bahkan atom yang paling kecil sekalipun. Saya mau berterima kasih kepada kalian.
sangat puas, kalian sangat aktif bertanya, kemudian sangat aktif berkomunikasi ya. Jadi boleh applause dulu untuk kita semua ya. Ingatkan materi kita selanjutnya yaitu tentang nanomaterial ya. Nah, dari materi nanomaterial nanti kita akan belajar lagi tentang lebih dalam lagi tentang atom, lebih seru lagi ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Tolong jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.